Oke, selamat malam Sobat Kefas. Balik lagi di Kefas Live. Nah, teman-teman, gak terasa sudah hari Rabu lagi. Ya, jadi kita setiap hari Rabu akan mengadakan Kefas Live. Jadi pada momen ini kita akan berbincang, kita akan tanya jawab kepada beberapa narasumber ya, yang akan memberikan tentunya dorongan rohani kepada diri kita. Nah, perkenalkan nih, ya, nama saya Wisnu. Ya, saya akan memimpin Kefas Live pada malam hari ini. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan membahas satu topik yang tentunya sangat sering dan sangat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, topiknya adalah ini. Saya akan ketikkan di kolom chat. Nah, oke. Saya akan pin dulu ya. Nah, oke. Jadi malam ini kita akan membahas ingin sih berbuat baik, tapi ya ada tapinya. Jadi sering sekali ya kita ini pengen banget berbuat baik, tapi yang kita tunjukkan ke orang lain itu bukanlah perbuatan baik. Contoh misalkan ya, hari ini saya berketetapan untuk tidak berkata kasar. Taunya siangnya sudah berkata kasar. Atau pagi-pagi saya sudah niat nih, pokoknya hari ini saya nggak mau ngegibah. Taunya malamnya sudah mulai ngegibah. Saya nggak mau ngegosip hari ini. Tapi ternyata saya malah asik ngegosip sama orang lain. Nah, Sobat Kefas, pernah nggak sih ngalamin hal yang sama seperti ini? Tentunya ini adalah pengalaman kita sehari-hari. Saya mau berbuat baik ya, tapi yang saya lakukan adalah perbuatan jahat. Nah, malam ini kita akan mengundang satu narasumber kita. Saya akan coba ajak bergabung untuk narasumber kita malam hari ini. Ya, sebentar. Malam ini yang akan bergabung bersama kita adalah, nah, ini dia. Namanya adalah titik. Nah, mungkin kakak boleh memperkenalkan dulu siapa sih kakak kepada sobat-sobat Kefas yang malam ini sudah menonton Kefas Live. Silakan kak. Oke, selamat malam teman-teman Kefas. Jelas ya suaranya? Jelas kak. Oke, salam merdeka, saudara-saudaraku. Oke, nama saya Stefanus. Saya hari ini melayani orang-orang muda di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Utara. Demikian mungkin asal saya dari Manado. Jadi saya malam ini surprise sekali diajak oleh saudara kita Wisnu jadi narasumber. Ya, thank you Kak Stefanus sudah mau bergabung bersama kita. Jadi ya teman-teman Sobat Kefas, malam ini kita akan membahas ya, ingin sih berbuat baik, tapi ingin sih saya mau berbuat baik, tapi kenapa yang saya lakukan malah perbuatan yang tidak baik. Ya contoh seperti tadi, saya niatnya hari ini nggak mau ngegibah, ya, mau ngegosip. Tapi baru setengah jam sudah mulai ngegosip sama orang lain. Nah ini kan pengalaman kita ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, boleh dong Kak Stefanus untuk pimpin kita di dalam doa, Kak. Yuk kita doa sama-sama lebih dahulu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan. Terima kasih atas pimpinanmu sampai hari ini. Juga membawa kami juga masih boleh berjumpa, boleh sama-sama berbagi. Tuhan melalui sharing malam ini, biarlah Tuhan terus membuka pikiran kami, juga membuka hati kami terbuka kepada perkataan Tuhan. Tuhan, sehingga kami hari ini tidak hidup menurut usaha diri kami. Beri kami bersandar kepada Tuhan yang sudah hidup di dalam kami. Tuhan Sang Immanuel kami. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Stefanus sudah pimpin kita dalam doa. Kak, aku mau langsung aja nih mulai ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan ke Kak Stefanus. Nah, tapi sebelum masuk ke sesi pertanyaan ya,
mengingatkan lagi nih ke sobat-sobat Kefas yang malam ini sedang nonton Kefas Live, jika nanti sobat Kefas ada pertanyaan, boleh ketik di kolom komentar atau tulis di kolom Q&A yang ada di bawah. Nanti akan segera kita jawab pertanyaan dari sobat Kefas semua. Nah, oke Kak, pertanyaan pertama yang mengenai topikal kita ingin berbuat tapi malah titik. Kenapa ya Kak? Kok kita sering ya sebagai manusia kita sering mau berbuat baik, tapi kenapa yang kita lakukan ini malah berkebalikan ya Kak? Itu kenapa ya Kak, kalau menurut Kak Stefanus? Oke, jadi saya rasa kita semua sejak kecil, kalau kita dididik, selalu orang tua bilang, ya kita ini harus berbuat baik ya, terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap teman kita. Dan saya Ya, betul. Hmm. Kak Stefanus, yang kedua, ya halo, ya, yang Kak Stefanus kurang bagus Kak. Ini halo. beberapa sobat Kefas kita bilang suaranya tidak terdengar ataupun suaranya agak kecil Kak. Kita mungkin live dulu kali ya, boleh saya live dulu, jadi saya masuk lagi, bisa? Oke. Oke, teman-teman, ya mungkin ada masalah koneksi internet ya. Moga tetap Tuhan jaga Kefas Live ini supaya tetap berjalan dengan lancar. Ya, sembari menunggu untuk Kak Stefanus datang untuk mengingatkan kembali. Jadi malam ini kita topiknya adalah ingin sih berbuat baik, tapi ya, ingin sih saya berbuat baik, tapi kok malah yang saya lakukan adalah perbuatan yang tidak baik. Saya ya tadi seperti contoh, saya niatnya nggak mau berkata kasar hari ini, tapi selang 1 jam saya sudah mulai berkata-kata kasar. Nah, teman-teman, kita akan coba menjelaskan kepada Sobat Kefas, apa sih sebenarnya sumber dari permasalahan seperti ini. Nah, sembari nunggu Kak Stefanus, saya akan coba sharing sedikit mengenai pengalaman saya. Pengalaman saya pribadi yang mengenai perkara ingin sih berbuat baik ya. Pasti teman-teman juga sering mengalami. Saya saat mau berkuliah ataupun saat saya mau ke kantor juga, mungkin pagi-pagi saya sudah berketetapan gitu. Pokoknya hari ini saya harus jadi orang yang kudus. Pokoknya hari ini perkataan saya harus jadi perkataan yang menjadi berkat. Ya, tapi memang iblis itu selalu mencobai kita melalui setiap situasi, setiap keadaan yang menekan kita. Akhirnya pun ya saya hilang kontrol gitu. Akhirnya malah keluar perkataan, kok gini sih, malah jadi ngeluh. Padahal saya niatnya
sudah mau menjadi orang yang baik hari ini. Nah, semoga kita boleh tetap bersandar pada diri Tuhan. Ya, saat kita ada dalam masa-masa yang seperti itu, masa-masa pencobaan, ya, yang masa pencobaan, kita boleh untuk belajar berdoa. Karena tanpa kita berdoa, ya nggak bisa kita melewati setiap permasalahan kita. Oke, kita akan kembali lagi untuk undang Kak Stefanus. Coba kita tunggu. Oke, masuk. Oke, maaf. Tadi ada trouble. Coba saat ini mungkin sudah lagi. Nah, Kak, sudah stabil ya? Pertanyaannya ya, Oke. apa sih sebagai orang-orang muda sering banget niatnya baik, tapi yang kita itu bukan perkara-perkara baik. Nah, itu kenapa ya, Kak? Oke. Jadi mungkin ini juga adalah masalah kita ya, saudara-saudari atau teman-teman Kefas. Ya, kita mungkin punya problem yang sama. Ya, kita bertahun-tahun punya teman baik. Ya, kita mungkin sudah berkomitmen. Saya nggak akan berbuat jahat terhadap teman saya, supaya saya nggak kehilangan sahabat atau teman saya. Tapi satu waktu, justru apa yang kita sudah komitmen itu justru bisa kita langgar gitu ya. Oke, jadi ternyata satu sisi saya bisa berbuat jahat terhadap teman saya. Oke. Nah, Kak, cara untuk diri dari keadaan seperti itu. Kenapa? Untuk melepas dari kondisi seperti baik, tapi yang keluar bukan yang baik gitu kan. Oke, sepertinya Kak Stefanus masih ada terkendala ya. Halo. Silakan Kak. Oke, jadi mungkin tips ini juga bisa membantu teman-teman. Jadi tips ini saya dapat waktu saya merantau keluar dari kota saya berkuliah di satu kota. Di kota itu tidak ada keluarga, tidak ada sandaran, maka yang saya perlukan adalah saya harus berbuat baik ke orang supaya saya ini hidupnya aman. Gitu. Kalau saya berbuat jahat bisa kelar hidup saya. Saya kuliah. Gitu. Nah, tips yang pertama adalah kita waktu kita ingin berbuat baik kepada semua orang, maka kita harus punya sebuah komunitas. Komunitas yang sehat, komunitas yang membangun. Nah, selama saya merantau, selama saya di kota orang gitu, saya membangun satu komunitas yang sehat. Nah, komunitas ini waktu itu saya bangun adalah komunitas olahraga, ya seperti futsal dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah komunitas rohani. Jadi saya percaya orang-orang Kristen atau teman-teman rohani itu, mereka itu pasti baiklah, tidak mungkin jahatin saya. Maka dua komunitas ini yang saya rasa kita perlu punya hari ini. Satu, komunitas yang positif, yang membuat kita ini bisa bergaul, bisa kenal banyak orang, yang baik gitu ya. Yang membuat kita juga bisa ada satu kehidupan. Nah, yang kedua adalah mungkin komunitas rohani, mungkin bisa menjaga kita hari ini. Nah, tips yang kedua, kita sudah punya komunitas, maka yang kedua adalah kita harus punya hati yang mengasihi manusia. Nah, ini adalah satu poin yang sangat penting. Ya, entah kalian dimanapun, ya teman kos kalian bagaimanapun, teman
teman kampus kalian bagaimanapun harus belajar tetap mengasihi mereka. Mereka mau bagaimana harus belajar mengasihi. Kenapa? Karena banyak, mungkin hari ini banyak kisah yang kita dengar atau banyak kisah inspiratif ya yang kita sudah baca. Kasih itu mengalahkan segalanya. Kasih itu mengalahkan segala kejahatan, mengalahkan segala perbuatan jahat, niat jahat orang kepada kita. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang, bagaimanapun sikapnya, saya percaya kita pasti bisa berbuat baik. Nah, itu 2 tips yang saya dapat dan saya kerjakan waktu saya itu merantau dari Manado. Saya kuliah di satu kota, lalu hari ini saya melayani. Oke, Kak. Jadi memang ya untuk kita lepas dari keinginan kita awalnya maunya baik, tapi ternyata yang keluar adalah hal-hal yang baik, tergantung dari mana cara kita bergaul, tergantung dari mana komunitas. Nah, komunitas yang paling baik adalah orang sesama kita, orang Kristen, orang yang percaya pada diri Kristus, Tuhan Yesus, yang bisa saling mengasihi. Nah, Kak, ada nggak tokoh di Alkitab yang juga pernah mengalami seperti ini? Dia niatnya mau berbuat baik, tapi yang dia lakukan berkebalikannya. Nah, tokoh Alkitabnya itu kalau betul. Oke. Jadi di dalam Alkitab kan mungkin kita sudah banyak dengar lah, saya rasa kita juga mungkin hari ini menyukai tulisan-tulisan dari penulis Alkitab itu, yaitu adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus adalah salah satu contoh yang baik. Ya, dia ini di dalam Roma pasal 7, ya di sana dikatakan dia ini mau berbuat baik, selalu ingin berbuat baik. Tetapi dia menemukan bahwa di dalam dirinya itu ada satu hal yang melawan dia ketika dia ingin berbuat baik. Sehingga yang dia tadinya mau berbuat baik, nah itulah yang terjadi, yang justru yang bukan yang baik yang dia kerjakan. Nah, maka di dalam kitab Roma, Rasul Paulus berkata, wah, siapa yang bisa melepaskan dia dari tubuh maut ini? Nah, jadi mungkin ya, seorang rasul yang besar sekelas Paulus pun dia ingin berbuat baik, tapi justru yang jahat yang dia kerjakan, apalagi kita hari ini. Nah, karena itu hari ini kalau kita bicara teladan, Pauluslah teladan yang baik. Dia bisa menjadi orang yang dilepaskan sepenuhnya, yang tadinya bergantung pada dirinya sendiri, tapi dia bisa punya kehidupan yang bersandar kepada Allah. Amin. Oke, Kak. Jadi teladan dari kitab itu adalah Rasul Paulus ya, Kak. Nah, Kak, kita juga, mungkin kita nggak bisa memenuhi standar seperti Rasul Paulus, tapi kita bagikan tips kita gimana kita bisa ya minimal bisa mengikuti standarnya Rasul Paulus tadi. Tadi kan Rasul Paulus itu juga orang yang mengalami hal yang sama gitu. Dia mau berbuat baik, bukanlah hal yang baik ya kan, Kak. Nah, gimana Kak supaya Paulus ini akhirnya bisa mengeluarkan hal yang baik dari dalam diri dia? Nah, Kak, sebelum kasih pertanyaan ini, boleh nih kepada teman-teman, kepada Sobat Kefas, kalau ada pertanyaan apapun mengenai atau ada pengalaman, ya boleh langsung tanya di kolom komentar atau gunakan fitur Q&A yang ada di bawah. Nanti akan kita jawab pertanyaan. Oke, Kak, silakan Kak Stefanus Thomas. Oke. Jadi kita melihat bagaimana sih Rasul Paulus ini bisa terlepas dari sikap yang membuat ini tidak bisa berbuat baik. Nah, pertama adalah saudara-saudari, kita sungguh seperti saya bilang tadi, kita perlu punya hati yang mengasihi semua orang. Ya, Rasul Paulus adalah orang yang mengasihi semua orang. Dia adalah orang yang mengasihi baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, kita melihat ini juga adalah prinsip Allah terhadap kita.
kasih itu adalah prinsip Allah terhadap manusia. Jadi tanpa Allah mengasihi manusia, tidak mungkin manusia itu bisa diselamatkan. Sama, hari ini kalau kita mau berbuat baik kepada orang, maka sangat tergantung berapa besar kasih kita kepada orang itu. Ya, ambil contoh. Nah, kita mungkin bisa merenungkan, sudah belum kita mengasihi orang tua kita? Ya mungkin kalian yang kuliah hari ini, ya, banyak celah, betul nggak? Kita bisa minta uang kepada orang tua. Satu, ya, di zaman mungkin hari ini biaya kuliah mungkin ada kurang, tapi kita lapornya ke orang tua itu normal. Wah, kita bilang normal, mah. Normal, Pak, tetap bayar normal. Tapi faktanya mungkin ada pengurangan. Nah, bisa jadi demikian. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kita tidak mengasihi orang tua kita. Nah, kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan Allah begitu besar mengasihi dunia ini. Jadi prinsip yang pertama, kalau kita mau dipulihkan supaya kita ini bisa berbuat baik terhadap semua orang, maka yang pertama kita pulihkan kasih kita dulu kepada semua orang. Nah, yang kedua adalah setelah kita punya kasih, maka kita hari ini harus betul-betul memilah mana sih teman kita yang justru membawa kita ini kepada sebuah hidup yang jauh dari namanya berbuat jahat kepada orang. Misalnya, wah, hari ini saya punya teman ya, sukanya gosip mulu. Dimanapun ketemu dia pasti gosip gitu. Gibah pasti. Lalu mungkin saya punya teman lagi, wah, di mana ketemu dia ngobrolnya tuh pasti yang jorok aja. Nah, kita perlu menjauhi teman-teman yang demikian. Kita perlu betul kita harus baik-baik memilah teman kita. Nah, yang ketiga adalah di Dan siapa yang ada di yang punya pengalaman ya. Awalnya oke, ternyata sudah kembali lagi Kak Stefanus. Oke. Jadi Kak Stefanus kan ya, tadi kan dikatakan bahwa bagaimana kita bisa seperti Rasul Paulus yang bisa lepas dari keinginan buruk dia karena dia ada kasih. Nah, Kak Stefanus, kadang-kadang ya kita ini kan bisa bilang saya mengasihi. Tapi kok kasih saya ini sering banget cuman sebentar gitu. Ya, saya yang sudah berdepan untuk berkata-kata yang buruk, tapi karena saya tidak punya kasih, akhirnya saya malah berkata-kata yang buruk. Nah, gimana untuk menambah kadar kasih, terutama kasih kita terhadap teman-teman kita gitu. Kalau kita punya teman yang kadang sendiri ya, kita itu sulit bagi kita untuk bisa mengasihi. Nah, Kak, tolong dorong kita nih, Kak. Ada ayat-ayat Alkitab di mana yang mengingatkan kita supaya kasih ini boleh bertumbuh dengan besar di dalam diri kita, Kak. Oke. Nih, sebentar ya, saya cari ayatnya sebentar. Ya, teman-teman nih, sebagai yang jika ada pertanyaan mengenai ya ingin sih berbuat baik ini titik, langsung tanyakan di kolom komentar atau gunakan fitur Q&A yang ada di bawah sebelah sini ya, tempatnya teman-teman boleh klik pertanyaannya, nanti akan kita jawab pertanyaan dari Sobat Kefas yang sedang nonton Kefas Live. Oke.
Mari yuk kita mungkin kalau kalian ada Alkitab, kita mungkin bisa buka ya di dalam kitab Roma pasal yang ke-7. Ya, kita mungkin bisa, kalau saudari, teman-teman Kefas punya apa Alkitab, kita mungkin juga bisa baca sama-sama. Oke. Di dalam Roma pasal 7 ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata demikian. Dia bilang bahwa, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu masih hidup. Lalu, jadi di ayat ini, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa hukum berbuat baik dan berbuat jahat itu, berbuat baik, berbuat jahat itu adalah sebuah hukum yang sudah ada di dalam kita. Nah, jadi namanya hukum itu nggak bisa nggak bisa dihilangkan. Jadi namanya hukum itu nggak bisa dibatalkan karena sudah ada di dalam kita. Jadi kita itu pasti bisa berbuat baik, tapi pasti juga kita bisa berbuat jahat. Tapi bagaimana supaya kita ini hanya berbuat jahat, hanya berbuat baik, tidak berbuat jahat, betul nggak ya? Itu kan ya yang ditanyakan oleh Wisnu ya. Nah, di dalam Roma pasal 7, Paulus memberitahu kita mengenai bagaimana sih supaya hukum itu bisa mati ya. Amin ya, kita baca dulu sebentar ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Nah, di sini Paulus juga memberitahu kita bukan hanya ada hukum di dalam kita, tetapi di dalam kita itu ada sebuahnya namanya dosa. Dan kita ini sudah terbuang di dalam dosa. Jadi berbuat jahat itu adalah sebuah hal yang spontan dari atau hasil dari kita ini berbuat dosa. Jadi saudara-saudari, kalau kita mau jadi orang yang terlepas dari perkara namanya berbuat jahat, kita mau hari ini hidup berbuat baik kepada orang, maka hal yang pertama yang kita perlu jauhi adalah perkara dosa. Jahat itu, perbuatan jahat itu adalah upah dari sebuah dosa. Kenapa kita bisa berdosa? Kenapa kita bisa berbuat jahat? Itu karena ada dosa di dalam kita. Jadi kita perlu hari ini sekali lagi sungguh diselamatkan, ya. Lalu dikatakan di ayat 21, dikatakan demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi, yang membuat aku menjadi tawanan dosa dan ada di dalam anggota tubuhku. Jadi ini Rasul Paulus memberitahu kita bagaimana sih supaya kita ini bisa terlepas dari namanya hukum dosa yang ada di dalam kita. Yaitu saudara-saudari, hari ini kita harus lebih menyukai hukum Allah. Atau hukum Allah itu harus tinggal di dalam kita. Nah, mungkin kalian tanya, apa sih hukum Allah? Nah, hukum Allah hari ini adalah firman Allah. Atau Alkitab hari ini yang kita baca. Jadi, untuk kunci supaya kita hari ini bisa menjadi orang yang berbuat baik, ya tidak dilepaskan dari perkara kita jahat terhadap orang, maka sungguh-sungguh firman Allah harus menguduskan kita. Firman Allah itu harus tinggal di dalam kita. Firman Allah itu harus menjadi susunan kita. Ya, hari ini seluruh susunan manusia itu adalah dosa. Karena itu gampang sekali kita berbuat jahat, susah berbuat baik, betul nggak ya? Kenapa? Karena susunan kita itu dosa. Nah, karena itu hari ini kalau mau punya sikap yang diperbarui, maka kita perlu
firman Allah tersusun di dalam kita. Karena itu kan Rasul Paulus pernah berdoa ya di dalam surat Efesus, dia berkata bahwa dia berdoa supaya kaum beriman itu bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Nah, kenapa Paulus berdoa demikian? Adalah supaya yang keluar dari atau sifat dari segala manusia itu adalah Kristus atau Tuhan yang diekspresikan. Nah, hari ini seringkali teman-teman Kefas, saya juga mengalami seringkali yang membuat kita gagal itu adalah usaha diri kita. Ya, kita senantiasa percaya diri. Saya kan lulusan saya ini kan sekolah di kuliah tempat bagus. Saya mungkin juga dari keluarga baik-baik. Nggak mungkin lah saya berbuat jahat. Saya berusaha aja. Nah, saya nggak perlulah saya baca Alkitab, nggak perlulah firman itu tersimpan di dalam saya. Saya bisalah mengelawan namanya berbuat jahat itu. Tapi ya, di dalam pengalaman kita temukan, mau orang berpendidikan, tidak berpendidikan, semuanya sama. Kita mau berbuat baik, tetapi karena situasi dan kondisi, akhirnya kita ini jatuh di dalam kelemahan, tidak bisa mengerjakan kebaikan. Justru karena kondisi menekan kita, situasi menekan kita, akhirnya yang terjadi adalah sesuatu yang jahat. Karena itu, apa yang bisa menyelamatkan kita hari ini? Manusia tidak bisa. Nasihat tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah firman Allah yang tersusun di atas diri kita. Tanpa firman Allah, maka tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Jadi firman Allah, hari ini ketika kita belajar menghafalkan firman, menyimpan perkataan Tuhan, dia akan menjadi sebuah alarm. Ketika saya mulai berbuat jahat, alarm itu mulai berbunyi. Dia mengingatkan saya. Ketika saya mulai mungkin mengingini barang orang lain, tiba-tiba di dalam saya itu ada alarm. Janganlah mengingini. Janganlah mencuri. Atau janganlah ada alarm di dalam saya. Ketika saya ingin berbuat jahat, ada alarm. Allah itu kasih. Allah itu sukacita. Allah itu menjauhi kejahatan. Di dalam saya itu ada sebuah alarm. Nah, kalau alarm ini mau aktif, maka kita perlu tersusun dengan firman. Saudara-saudari, hari ini orang muda, ya kalian mungkin hari ini mendengarkan, pertanyaannya cuma satu, gitu. Berapa banyak firman tersusun di dalam kita? Nah, hari ini kalau kita kekurangan firman, kita mau usaha sebaik apapun. Bahkan kita mungkin mau buat list. Hari ini saya nggak mau berbuat jahat kepada si A, si B, si C. Di dalam pengalaman kita pasti temukan, kita gagal. Kenapa? Karena kita masih mengerjakan menurut kekuatan kita sendiri. Karena itu malam ini saya ingin mendorong kita, selain kita memiliki kasih kepada orang, maka kita harus betul-betul menyusun diri kita dengan firman Allah. Ya gimana caranya? Setiap hari, mari punya kebiasaan, yuk hafal satu ayat demi hari. Gitu. Ya, kita hafal ayat-ayat yang favorit. Gitu. Misalnya, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Lalu mungkin janganlah kamu khawatir. Ya, kita dengan demikian, kita ini akan menjadi orang yang penuh dengan alarm. Gitu. Ketika kita mulai mengingini atau kita mulai khawatir dengan masa depan kita, kita lihat teman kita sukses, di dalam kita itu ada sebuah alarm. Puji Tuhan, ya. Mungkin ini dari saya, tips dari saya, saudara-saudari, semoga bisa ada sebuah latihan kita di rumah, banyak waktu, mari ambil waktu ya kan, kita menghafal 1 hari 1 ayat, 7 hari kita punya 7 ayat, 1 tahun kita punya 365 ayat. Nah, dengan demikian kita punya 365 setel alarm di dalam hidup kita. Jika mau berbuat jahat, kita punya alarm yang mengingatkan kita. Amin. Oke, Sobat Kefas dapat terang yang banyak sekali ya. Jadi pertama ya, supaya kita bisa mengeluarkan sesuatu hal yang baik dalam diri kita, perlu ada satu komunitas, yaitu satu komunitas rohani yang menjadi komunitas kita. Kita perlu ada satu sikap, yaitu
saling mengasihi. Nah, Amin. bagaimana sih bisa kalau kita sudah diisi oleh setiap perkataan firman? Jadi teman-teman Amin. sobat, kita harus diisi oleh firman. Hari ini firman sudah mudah sekali kita dapatkan, selain dari Alkitab fisik maupun juga yang ada di Alkitab yang ada di handphone. Nah, Kak Stefanus, pertanyaan terakhir sangat harusnya bisa menguatkan bagaimana ya, supaya kita boleh setia untuk datang pada Tuhan. Karena ya kita tahu hari ini saya lihat, besok masih niat, besok sudah mulai tidak niat, besoknya lagi sudah tidak niat sama sekali. Karena Oke. euforianya awal-awalnya aja, kita kurang setia. Nah, Kak, Hmm. saya setia. Setianya untuk Oke. jalan bahkan boleh seterusnya secara konstan. Nah, Kak. Oke. Oke. Kita melihat mengenai perkara setia, betul nggak ya? Jadi setia itu tolak ukurnya satu adalah bagaimana kita memandang satu hal itu. Jadi apakah kita pandang hal itu penting dan bernilai bagi kita atau tidak? Ya. Jadi kalau kita merasa kuliah itu penting dan bernilai bagi kita, maka kita pasti setia mengikuti kelas, mengikuti pelajaran, mau sesusah apapun, kita pasti akan berusaha dengan setia. Tetapi kalau kita hanya melihat kuliah ini ya cuma supaya saya dapat gelar, saya supaya dapat gelar sarjana lah, saya bisa kerja, maka kita akan jadi orang yang mengerjakannya itu kalau ada moodnya. Ya kalau saya senang ya saya kuliah lah. Kalau dosennya bagus saya kuliah lah. Tetapi berbeda dengan orang yang melihat bahwa kuliah itu bernilai. Kuliah itu berguna bagi saya. Maka mau kondisi apapun, mau dia online, mau dia datang ke kampus, mau dia dosennya bagus nggak bagus, saya mau setia. Jadi sama di dalam perkara rohani itu sama ya. Kita mau membangun sebuah kehidupan. Mungkin hari ini ya seperti saya bilang kita mau punya komunitas yang bagus nih. Saya mau bangun komunitas rohani nih dengan beberapa orang. Tapi saya nggak yakin saya bisa setia. Maka kita harus ukur dulu apakah komunitas itu bernilai dan berguna bagi saya. Kalau kita merasa, wah komunitas ini ya cuma asal aja lah saya bentuk, karena mungkin saya kena euforia malam ini, saya harus punya komunitas supaya saya berbuat baik, ya jadi saya bikin komunitas deh. Nah, ini nggak akan bertahan lama, karena ini hanya diawali dengan sebuah semangat di awal saja. Bukan menurut sesuatu yang bernilai dan berharga yang kita lihat. Jadi saudara-saudari, hari ini kalau kita mau setia di dalam menghafal ayat, kita mau setia di dalam menuntut Tuhan kita mau setia menjadi orang yang berbuat baik, kita mau setia di dalam apapun, itu sangat tergantung bagaimana kita melihat itu bernilai dan berharga bagi kita. Jadi pandanglah saudara-saudari apapun yang kita kerjakan hari ini, ya teman-teman Kefas, mungkin kalian hari ini berkuliah dan apapun itu bekerja, pandanglah itu bernilai. Saya yakin kalian pasti bisa setia. Kalian pasti bisa mengerjakan itu dengan setia. Ya ambil contoh lah ya. Kita kasih contoh yang simple. Makan, gitu ya. Makan itu kan kalian melihat itu bernilai, gitu enggak? Berharga. Maka kalian pasti mengerjakan dengan setia, konsisten. Saat kalian nggak ditunda gitu. Kadang-kadang ditunda tapi pasti makan gitu. Kenapa? Karena berguna bagi tubuh kalian. Berguna, bernilai bagi tubuh kalian. Sama hari ini sungguh saya merasa ya, kalau sesuatu itu kita pandang bernilai, kita pandang itu berguna, maka pasti kita akan tekun setia mengerjakan. Amin. Mungkin dari saya itu kali ya, Wisnu. Tuhan. Jadi teman-teman,
supaya kita bisa setia terhadap firman Tuhan, kita harus menganggap firman Tuhan itu adalah yang paling utama. Ya, tanpa kita memandang firman Tuhan itu yang utama, yang berharga, sulit bagi kita untuk setia. Terima kasih banyak loh, Pak Stefanus sudah membuka begitu lebar bagi kita. Ternyata kita kalau mau berbuat baik ya, kita harus pertama punya lingkungan yang baik dengan mencari komunitas yang baik. Lalu perlu ada sikap yang saling mengasihi, serta harus memiliki dasar yaitu adalah firman Tuhan. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk malam ini. Ya karena kita masih terbatas oleh waktu, ya tapi sebelum selesai dan kita belum Kepas Live, boleh dong Kak Stefanus untuk pimpin kita di dalam doa. Tolong dong Kak Stefanus doakan kita supaya kita. Amin. Oke, kita berdoa ya, teman-teman. Terima kasih waktunya. Mengasihi kami. Kami punya Allah yang sungguh Tuhan memperlakukan kami dengan kasih setia-Mu. Tuhan, hari ini bawalah kami, Tuhan, terhadap semua orang. Tuhan, kami juga boleh memperlakukan berdasarkan prinsip Allah sang kasih. Tuhan, sehingga kami hari ini boleh diselamatkan dari menjadi orang yang berbuat jahat terhadap orang lain. Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang hadir malam ini. Tuhan, sungguh jagalah mereka berada di dalam satu komunitas yang sehat, satu komunitas yang membawa mereka boleh terus diselamatkan dari perkara yang jahat. Dari komunitas, Tuhan, bawalah mereka tinggal di dalam komunitas ini, jadi orang yang bertumbuh. Tuhan juga menjaga kehidupan rohani mereka. Tuhan, melalui setiap hari ada waktu membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tersusun di dalam saudara-saudari kami, sehingga boleh dikeluarkan. Dan diri-Mu sebagai firman hayat boleh tersusun di atas setiap teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, terus jaga saudara-saudari kami, menjadi orang yang boleh melihat hari ini perkara rohani adalah satu perkara yang bernilai. Itu kami perlu mengejar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih padamu Tuhan, berkatilah kami semua, kasih karunia-Mu menyertai saudara-saudari kami. Amen. Terima kasih banyak Kak Stefanus. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih Kak. Terima kasih. Stefanus. Amin. Oke, Sobat Kepas. Terima kasih untuk Sobat Kepas yang masih setia untuk mendengarkan Kepas Live pada malam ini. Semoga Sobat Kepas yang mendengarkan boleh menerima berkat yang berlimpah. Nah, Sobat Kepas, ada beberapa pengumuman. Ya, minggu depan kita tetap ada Kepas Live setiap hari Rabu jam 7 malam. Nah, teman-teman, ya Sobat Kepas semua juga boleh nih cek konten-konten Kepas. Dan tentunya Kepas setiap hari selalu mengupdate konten-konten menarik untuk Sobat Kepas semuanya. Mengenai rahasia hidup manusia. Oke Sobat Kepas, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.